Yang kita bahas pertama, bagaimana hukumnya makaroba. Dia nilai bahas hukum makaroba untuk orang yang tidak mampu. Kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah bagaimana hukumnya makaroba di sesena tungkai pakuliana untuk makaroba. Dilacak di buku ini ternyata itu khilafiyah. Tak bagi dua pandritata imam mazhab itu menanggapi hal ini. Bagaimana hukumnya nareko engka tahu engka pakuliana dia punya dana untuk makaroba. Bagaimana hukumnya itu? Ulama pertama adalah Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, nareko engka tahu engka danana engka pakuliana untuk makaroba nalur dan makaroba madosai. Maka bagi Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang senior ini, hukum makaroba wajib. Kan ulama ini Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik dari segi umur, baru Imam Syafi'i, baru Hambali. Jadi ulama yang senior inilah yang mengatakan bahwa orang yang mampu makaroba wajib hukumnya makaroba. Tak boleh tidak. Apa dalilnya? Ada sandarannya, dia pegang di sini. Di sini yang dipegang oleh Hanafi Hanifah adalah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini hadis saja. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada sa'atan. Narekong katau wajada sa'atan, ada keluasan angka pakuliana untuk makaroba falam yudhi. Nah ya kedena karoba. Fala yaqrabanna musallana. Maka dia minta, ajak namu adepek ku masjid. Jangan kamu dekat ke tempat salatku. Diancam oleh Rasul. Jangan kamu dekat ke masjidku. Mampu makaroba tidak makaroba, jangan dekat ke masjidku. Nah, kata Abu Hanifah, tidak mungkin ada ancaman begini kalau makaroba tidak wajib. Tamatoji akal kan? Masuk akal kan? Tidak mungkin diancam begini kalau makaroba tidak wajib bagi orang yang mampu. Yang lainnya selain Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum makaroba bagi orang yang mampu itu detona wajib hanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah maghrib. Itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur. Itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya pegangan. Ini hadisnya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah", nareko iritani tanggal 1 hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahya, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Di mana kata-kata yang dijadikan sebagai nala dasar untuk mengatakan bahwa iya ro karoba dekna wajib adalah kata-kata arada wa arada dan ingin, ya komeloi. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Hambali, bahwa hukum makaroba bagi orang yang mampu itu dekto na wajib hanya sunnah muakkadah. Sekarang yang mana benar? Ini susah kita untuk memaksa orang untuk satu pendapat. Yang begini-begini modelnya ini di YouTube itu tidak mau selesai orang. Saling menyalah-menyalahkan. Padahal maunya saling menghormatilah, karena masing-masing ini ulama besar. Pandai talopo mana? Mereka ini di atasnya semua Al-Hafiz. Ya sengi Al-Hafiz
Dena ya telah al-hafiz tawe dalam ilmu hadis, kode na apalai 100.000 hadis. Jadi kalau kita melihat ulama, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Imam An-Nawawi misalnya, kata-kata Al-Hafiz itu yang di depannya itu tidak dipasang-pasang. Al-Hafiz itu minimal dalam ilmu hadis 100.000 hadis dihafal di luar kepalanya dengan sanadnya, dari ini, dari ini, dari ini. Kita bisa bagaimana membayangkannya? Lihatlah Ustaz Adi Hidayat, paling itu yang bisa mendekati untuk sekarang. Dia hafal dengan halaman-halamannya. Itu keajaiban dunia toh menurut saya itu. Jadi kata Imam Mazhab ini detona wajib. Nah, terserah kita yang mana. Cuma ada motivasi. Ada motivasinya. Apa motivasinya? Iya roidi nareko ungkapak kuliatan. Magi de takaroba. Kenapa tidak? Ini ada hadisnya Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min irakatid dam." Dega ga amala kaminan napuji pun Allah Ta'ala yauman nahri di tanggal 10 Zulhijjah 11, 12, 13. Dega ga amala kaminan napuji pun Allah Ta'ala mengalahkan papujinna kepada irakatid dam, mapacolok darah kurban. Dari semua amal sunnah yang ada di tanggal 10 Zulhijjah, tidak ada yang lebih disuka oleh Allah daripada orang yang memotong binatang kurban. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa ash'ariha. Nanti di hari kiamat binatangnya itu akan dibawa dengan tanduk-tanduknya, rambut-rambutnya, dan bulu-bulunya. Tentu dalam bentuk pahala. Ni kena mulai bilangi bulu-bulunya sapingi. Ya pahalanya sebanyak itulah, kata orang-orang tua waktu saya kecil. Siapa yang potong kurban itu pahalanya seperti bulunya. Saya ndak ngerti dulu dalilnya, ternyata dalilnya ini dipakai oleh orang tua. Masih ada sambungannya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla ayyaka 'ala al-ard. Majapuiro apalanna binatang yang dipotong itu letu iku pengolah ta'ala sebelum dia pada tetap pada rana okutane. Fatayyibu biha nafsan. Maka dia Nabi SAW pacingilan waleta dengan makaroba. Jadi kalau kita mampu, kenapa tidak? Saya sebenarnya malu kalau lihat informasi yang lagi viral. Ada seorang pemulung ibu-ibu, bukan 1.900.000 diantar ke masjid, 10 juta dia tanggung sendiri satu sapi. Kan viral kan beritanya tahun ini. Saya buka di internet tahun 2020 ada, 2019 ada pemulung-pemulung yang makaroba, bukan hanya satu sapi ditujui, satu sapi disendiri. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi ini sunnah muakkadah menurut imam yang lain, menurut Abu Hanifah yang wajib. Latu inasa kopong Allah Ta'ala palana sebelum dia pada tetap pada ranah kutanai. Fatayyibu biha nafsan makadai nabita, maka bersihkanlah jiwamu dengan karoba itu. Jadi ini takarrub. Takarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, binatang apa yang dilepaki makaroba? Al-an'am 3. Unta, sapi atau kerbau, kambing atau kibas. Jadi telu nih. Pak biasa toang kalingan. Yang penting je mah pacolo darah, namo iti, namo manu. Aide na tadi kepala darah. Tadi aku roba sendiri. Namo irohat biar itu harganya senilai satu kambing deh, bukan karoba itu.
Jadi tania selama 40 darah, tapi al-an'am yang dimaksud itu adalah yang 3 itu tadi onta, sapi atau kerbau, kambing atau kibas. Biri-biri maksudnya. Kemudian jadi 3 itu yang mana yang 3 ini yang boleh dijadikan korban? Pertama itu tadi yang 3, yang kedua cukup umur. Biar sapi kalau tidak cukup umur tidak diterima, biar kambing tidak cukup umur, onta tidak cukup umur. Yang ada di buku ini saya simpulkan, ya kok onta umur 5 tahun, umur 2 tahun, sapi 2 tahun, kemudian kambing 2 tahun, kecuali kibas itu boleh 1 tahun. Jadi sapi dengan kambing tidak kita bahas unta karena tidak ada di sini. Kambing dengan sapi itu umur 2 tahun. Jadi jangan kita beli aja nih yeli kode na gena 2 tahun umur na. Harus masuk 2 tahun. Kalau kibas agak bahasa gina. Ya. Iya, kalau itu 1 tahun di sini. Biri-biri boleh. Cukup umur, kemudian tidak cacat. Tidak cacat. Cacat ini panjang tuh pembahasannya dalam kitab fikih. Cuma menurut Wahbah Zuhaili ada 4 cacat yang disepakati. 4 cacat disepakati oleh Imam Mazhab. Kalau ini ada, tidak boleh. Yang pertama, al-urul bayyin, buta. Man nassa sapinna butai. Baik buta 1 atau buta 2 lebih-lebih. Rusak matanya. Nama nassa dita. Maka itu tidak boleh. Apa kira-kira rahasianya? Kayaknya lebih kepada faktor macik ditawe mandai. Ya. Jadi ini disepakati, sepakat para ulama bahwa sapi buta tidak sah ilai korban. Makanya hati-hati jangan sampai dikasih turun dari mobil atau kasih naik mobil, nah buta sapi itu terpaksa tidak jadi tuh. Yang kedua, al-maradul bayin, man nassa malasa. Yang man nassa malasa tidak boleh. Kecuali barakna pura nilai gere, ternyata di dalam itu hatinya sudah berubah warnanya barakna. Ini kan di luar kemampuan tak. Saya bisa bicara begitu karena kalau memotong sapi untuk acara di pondok, setelah dilihat, wallah ada plastik seperti paha tak gulung-gulung. Kemudian itu warna hatinya sudah berubah. Ya, yang begitu denairi tamata jadi dena merigaga. Tetapi yang dimaksud di sini al-maradul bayyin, ibaratna denul letatongnya agak melasa, ya tidak boleh. Kemudian yang ketiga yang disepakati pincang, kepangi. Maka kitab fikih tadi selain kitab ini saya buka Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi disebutkan narekong katomak gere, kemudian waktu mau dikasih robo itu sapi karena dipaksa misalnya sapi liar, patah kakinya, maka tidak boleh itu. Karena dia sudah berstatus sebagai cacat. Tidak boleh. Maka harus hati-hati, jangan sampai gara-gara dipaksa sapi sehingga patah kakinya, maka itu sudah tidak boleh. Disepakati oleh ulama tidak boleh karena itu sudah berstatus pincang cacat. Yang keempat yang disepakati al-ajab al-huzal. Apa ya? Kurus sekali. Oleh mina buku-buku. Apa iya tuh rumah sempo? Ya, tidak boleh, dasar. Oleh mina buku. Jadi 4 yang disepakati nih, buta, malasai, kemudian pincang cacat, kemudian al-ajab al-huzal, madokolak deh. Ini 4 ini sepakat. Ada yang diperselisihkan adalah tanduk patah.
ini tandunya patah gara-gara kasih turun misalnya dari Dr. Trek, maka itu diperselisihkan. Bagi Imam Syafi'i itu tidak boleh, menurut Imam Syafi'i. Ya, terputus telinganya satu, bagi Imam Syafi'i itu sudah dianggap cacat, tidak boleh dikarubah. Tetapi ini belum disepakati karena ada yang lain membolehkan. Termasuk kalau itu bukan cacat, dilubangi untuk ditandai, biasanya itu sapi kelompok. Lai sebo do cilina, lai taroi nomor kue. Nah, itu bukan cacat itu. Termasuk yang ditodok hidungnya. Kalau saya lihat sapi ke Sulawesi, dek nabai ke pakor ditusuk hidungnya. Ya ko Jawa Timur tempat saya lahir, lai todok mana je ingat nah sapi nge. Itu tidak dihitung cacat. Bapak Ibu sekalian, jadi yang disepakati itu hanya 4. Adapun yang lainnya ini bisa menjadi khilafiyah, diperselisihkan. Kemudian agale baca nareko magere tahu. Bismillah Allahu Akbar. Gere ini. Bismillah Allahu Akbar. Iya bacaan. Iya boleh baca. Dan sama gere iya. Hai dia bisa ya baca nah. Iya miru bawa. Bismillah Allahu Akbar. Adapun tambahannya itu sunnah. Tambahannya yang dibaca oleh Nabi adalah doa. Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Allahumma minka wa ilaika. Sesudah Bismillah Allahu Akbar. Allahumma minka wa ilaika. Buang minka poledi ye betuan napak bereta ye wa ilaika, dan untuk idi puang uniakeun. Allahumma taqabbal minni, terimalah ya Allah dari saya. Kemudian baca yang 6 sesudahnya itu siapa nama yang masuk di situ. Kalau sapi, Allahumma taqabbal minni wa min, ya terimalah dari saya, dari ini. Biasanya itu dikasih catatan orang. Jadi itu nama watang, dan disunnahkan yang memotong itu kalau bisa yang makarobah, mewakili di situ yang ada namanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang penting ini. Wala yajuzu ja'lul jildi wa ghairihi ujratan lil jazar. Ini yang de nawading de sisa-sisa nawading menurut buku ini. De nawading kulit atau kepala atau lehernya dijadikan upah untuk Pak Gere. Nah, ada beredar di masyarakat, tawana Pak Gere adalah alonna, jadi dia kasih mundur jauh. Ini ceritanya orang, saya juga enggak tahu, hanya ceritanya orang kali. Jadi karena tawanya ini Pak Gere, jadi Pak Gere kasih mundur ke belakang supaya panjang. Ceritanya orang enggak ada begitu yeah. Jadi iya Pak Gere edeng Bapak Ibu diupah dengan daging atau kulit atau apanya di situ. Kenapa? Karena berarti kita jual itu sapi, dan tidak boleh ada yang binatang dikurban ini dijual apanya pun, tidak ada, boleh dijual untuk pakarobah. Sehingga kalau kita mau memotong dan kita mau menggaji pak potong, jangan dari dagingnya, jangan dari yang dipotong ini. Agak pelik. Duit tasyagata 7 orang, oh tak 20 tak, berarti 140.000. Iya nero, jadikan upah. Nanti kalau pulang ini tukang potong dikasih daging, tapi bukan sebagai upah, bukan sebagai upah, sebagai hadiah. Beda itu. Jadi hanya beda di akad, hanya beda di bunyi akad ini menentukan halal haram ini. Hanya beda di akad. Agak kata tata lengiro. Kalau sebagai upahnya Pak Gere, maka tidak boleh, tidak sah. Haram hukumnya. Semua imam di sini tidak boleh. Sini
Wala yajuzu ja'alul jildi wa ghairihi ujratan lil jazar. Tidak boleh dijadikan kulit atau yang lainnya dari binatang yang dipotong itu sebagai upah bagi yang memotong. Tetapi nanti yang dikasih itu adalah sama statusnya dengan ya berek kuliange, sebagai pemberian karobah, bukan sebagai ongkos potong. Hanya beda di bunyi. Tidak berarti bahwa ya roba gere de nawadinya leng. Wah, ini jadi masalah nanti ini. Saya nak cari pak potong kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, dikasih. Masa orang yang pergi nonton dikasih, yang potong tidak dikasih? Kasih, harus dikasih. Itu pemotong, tetapi tidak sebagai upah. Di situ bedanya saja. Kemudian ini daging dikemanakan? Daging ini, iya kalau nazar menurut Imam Syafi'i, ibaratnya saya bernazar tahun depan saya mau ke Makarobah, nazar ini tinjak, maka itu tidak boleh diambil sama Pak Karobah. Tidak boleh. Termasuk bapaknya sebelum meninggal, nanti tahun depan kalau jangan sampai meninggal kak, iya rosa pinge akarobangnya, ini nazar ini, maka ini tidak boleh diambil sama Pak Karobah menurut Imam Syafi'i. Tetapi kalau statusnya sebagai yang sunnah tadi, maka daging iya Pak Karobah harus bisa makan, dan idealnya menurut buku ini lebih bagi telui satu bagian sepertiga untuk Pak Karobah, itu paling banyak aja nilai tambahi. Kemudian 2/3 ini, ada yang mengatakan dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan untuk fakir miskin sepertiganya, untuk tetangga-tetangga yang dekat biar kaya sepertiganya. Betuanna disunnahkan juga makan binatang kurban tak, tetapi jangan lebih dari sepertiga. Adakah orang yang lebih sepertiga? Mungkin ada. Makaroba nasa alena, tapi alena mana malai? Geje pakaroba geje senai je. Mak gere sapi mi. Siaga mina le tahu sepertiga itu maksimal. Ya. Jangan sampai ada yang begini. Jadi saya ke Makarobah, Bapak Ibu menjalankan ini, lalu bagaimana sudah dikasih misalnya yang hadir termasuk Pak Gere bukan sebagai upah, dibagi 3 memang di situ. Kasih masuk di karung ini sepertiganya, kemudian ini 2/3 silahkan dibagi. Dikasih begitu. Pun kalau mengatakan megalada aja ide siaga mi ide aku boleh kasih keluar lagi. Pun seandainya dikasih semua itu boleh. Tetapi dalam hadis Rasulullah itu makan dari kurbannya. Kemudian angka pakutana. Ustaz, bisakah sapi jero tapi 5 mi tahu? Bagaimana jawabnya, Pak? Aja na 5, na musik dimiki. Na musik dimi bisa. Kalau kita mampu, 1 orang 1 sapi boleh. Yang tidak boleh 8. Kalau kita mampu sendiri 1 sapi boleh. Tetapi waktu Rasulullah memotong, Allahumma hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tellu napakan naik Nabi sallallahu. Tellu napakan naik. Nomor si dia lena, nomor 2 adalah keluarganya, matalluna adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kata Pandritata, orang-orang yang tidak mampu makarobah jangan bersedih, kita sudah dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi apa namanya? Sunnah. Seperti Syekh Ali Jabir waktu masih hidup itu ceramahnya mengatakan di antara kesalahpahaman kaum muslimin katanya karena dikira bahwa ini makarobah harus semua orang yang di rumah.
Tidak begitu sunnahnya, kecuali kalau mampu ya, kecuali kalau mampu. Yang di sunnahnya itu adalah satu mewakili satu rumah. Jadi kalau magere ibaratnya saya sebagai kepala keluarga, maka robaka, maka di belakang saya ini ada istri, ada siapa, ada anak, tamamanan nyokoro, tapi nama yang dimasukkan adalah saya. Kecuali kalau kita memang sangat mampu, ya tidak apa-apa, satu orang satu sapi, itu boleh, Bapak Ibu sekalian. Ini diantara yang terjadi. Kemudian ada hadis tadi, makanya Nabi nigi tahu mitai tanggal 1 Zulhijjah, kemudian engkau katanan untuk magere, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Bagaimana hukumnya itu? Menurut Imam Syafi'i hanya makruh, tidak haram. Misalnya tanggal 1 ini Zulhijjah dan kita mau memotong, kalau mau ambil pahala, ya tidak usah memotong kuku dan mencukur. Wah, itu nama geretak nanti kalau lebaran. Cukur memang ini sebelum masuk tanggal 1. Tapi ini hanya makruh, kata Imam Syafi'i, hanya makruh Imam Syafi'i itu. Tidak menjadi kewajiban, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia Imam Amerika kan. Kemudian saya mencatat-catat ini karena banyak pertanyaan dari masyarakat, masuk juga di HP. Bagaimana hukumnya memberikan sembelihan kurban kepada orang non-muslim? Sudah dibahas oleh ulama. Imam Malik mengatakan makruh. Artinya ini ya kong kamu pasal lengi, kenapa mereka yang dikasih? Ya. Tetapi hanya makruh, tidak ada yang mengharamkan. Yang dimaksud itu orang kafir ahli zimmah kayak kita dengan saudara-saudara ini. Siapa tahu itu malah bisa menyentuh mereka sehingga bisa dapat hidayah ibaratnya. Maka itu boleh, Bapak Ibu. Pembahasan yang terakhir di buku ini, ya kalau kita tidak mengamalkan, paling tidak kita ketahui ilmunya. Ini juga pertanyaan banyak masuk. Bagaimana hukumnya makaroba untuk orang mati? Nih, kita baca saja. Al-udhiyah anil ghair, makaroba untuk orang lain. Qala Syafi'iyah, berkata Imam Syafi'i dan pengikutnya, la yudhi anil ghairi bi ghairi idnihi, dena wadi makroba untuk toliangi termasuk tomatewe, wala an mayyitin termasuk tomatewe, illam yusriha, kalau tidak ada wasiatnya. Jadi menurut Syafi'i, Imam Syafi'i, ajanya korban untuk mamaku almarhumah, untuk almarhumah ajana menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau dilihat prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memotong maka semua keluarganya belakangnya ikut, termasuk mamanya, termasuk siapa? Tamaman nikro. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i, wal laisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali apa yang diupayakan. Artinya kematian ya aja nah. Yeah. Tetapi saya baca di buku Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, dia bilang pengikut Imam Syafi'i masih pecah menjadi dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi dari sini Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Bagaimana menurut Imam Malik? Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Wa kuriha fi'luha an maymin mayyitin illam yakun ayyanaha qabla mautihi. Makruh. Wading tapi lebih makasih kude. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Maka dah aja nah, lebih baik tidak usah. Kecuali kalau mewasiatkan ya, kayak itu tadi. Nah, kemati kamatua itu sapi potong kurban. Maka ini wajib untuk semua mazhab, pasti mengatakan bahwa ini wajib dilaksanakan. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak boleh, menurut Imam Malik makruh. Wa qala al-Hanafiyyah wal Hanabilah
Imam Abu Hanifah yang senior tadi dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang junior mengatakan tuzbahul udhiyatu an mayyitin, boleh memotong untuk orang mati. Jadi untuk almarhumah dikasih tulis di situ 7. Nomor 1 ini almarhumah, ini nomor 2 ini. Ini boleh menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Inilah realita, Bapak Ibu sekalian. Yang begini-begini harus kita pelajari semua, karena orang sekarang ini sangat cerdas dengan adanya HP ini. Pengajian mana, mau ikut pengajian yang mana bisa. Sehingga nanti kalau kita dapat pengajian orang yang mengatakan, harat tuh karena tomat karoba untuk orang mati, pasti kita ketawa. Kenapa? Berarti ini tidak ada baca pendapatnya Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal. Masih banyak penceramah yang begitu di YouTube ini. Tidak boleh mapitara tawe dengan memakai uang. Micawa di tawe, makai. Karena orang tahu bahwa yang mengatakan bahwa boleh zakat mapitara dengan uang itu amanah Imam Abu Hanifah. Sekarang ini harus diterangkan begini, dibuka. Kita buka supaya kita tidak menyalahkan orang dan supaya kita tidak merasa salah dengan pendapat. Jadi saya kira di lingkungan masyarakat sini punya kebiasaan sendiri. Saya mengatakan begini Bapak Ibu, iya kok tak biasa nih masyarakat nak karoba untuk orang meninggal. Jangan kita sebagai orang baru mau membawa pendapat baru, potong untuk almarhumah aja menjadi fitnah di masyarakat. Tidak boleh. Sehingga Imam Malik itu pernah dipanggil oleh Al-Mansur sebagai khalifah. Dipanggillah guru Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya Imam Malik, bagaimana kalau ini kitab Muwatta tak kita kasih banyak, baru kita sebar. Masuk Mika Isa Pak? Tunggu 1 menit. Oh Pak, berarti pas ini. Kata Imam Malik, jangan paksakan masyarakat untuk ikut sama kitabku ini Al-Muwatta. Karena sebelum saya datang, mereka ini sudah punya pendapat. Hormati pendapat mereka. Ini yang seharusnya sekarang ini tidak usah bertengkar-tengkar. Kita harus saling menghormati, karena insya Allah apa yang ditinggalkan oleh orang-orang tua itu insya Allah berangkat dari dalil. Apalagi kita di Sidrap ini ada Pub Kali rahimahullah yang sudah mengajari kita semua. Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulannya. Jadi berkorban untuk orang mati khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, Imam Malik mengatakan makruh, Imam Hanafi dan Hambali mengatakan boleh karena sama dengan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengajian kita ini dilupa sediakan tanya jawab ini tadi. Ya Allah, ini saya monopoli ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita termotivasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengatakan dia tuga aga amala kami dan napoji pun Allah Ta'ala di tanggal 10 Zulhijjah mengalahkan makaroba. Terima kasih. Mohon maaf para orang tuaku sekalian. Wassalamualaikum.